Ini pakai kerangka besi ya semuanya. Tapi dengan beton mahal mana? Mahalan besi. Baik. Mic-nya di yang satu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustadz dan teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai, mungkin di kesempatan singkat ini masih ada dua bagian sesi ya. Sesi yang pertama menyempurnakan yang malam tadi berkaitan tentang pengelolaan yayasan dan lembaga pendidikan. Ya. Karena ilmu mungkin bisa digunakan kapan saja di mana saja. Nah, di antara untuk membuat harmonis, kondusif, sustainable pendidikan dan yayasan lembaga Islam bisa bertahan lama, kemudian harmonis di antara semua pihak, yaitu pantangan organisasi. Jadi ada 3 hal yang harus dihindari oleh semua pihak, oleh pembina, oleh ketua yayasan, dan oleh pemangku kebijakan seperti kepala sekolah dan yang lainnya. Jadi perantangan cetak biru, integritas tata kelola lembaga pendidikan Islam. Pantangan organisasi, prinsip fundamental tata kelola lembaga pendidikan Islam menuju lembaga pendidikan Islam berkualitas, sustainable, dan berbasis masa depan. Jadi masih kita ambil yang malam tadi. Ya. Landasan filosofis kenapa mungkin nanti kita pahami 3 pondasi ini. Lembaga pendidikan Islam meyakini bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh visi yang besar, kurikulum yang baik, atau fasilitas yang lengkap, tetapi terutama oleh integritas tata kelola organisasi. Jadi mesti kita sebagai para pengelola harus punya integritas. Lembaga yang kuat bukanlah lembaga yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi lembaga yang memiliki prinsip kokoh sehingga mampu mencegah penyimpangan sejak awal. Dalam Islam, amanah merupakan pondasi seluruh kepemimpinan.
Jabatan bukanlah hak istimewa, melainkan titipan yang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara lembaga harus dibangun di atas 3 pantangan utama yang menjadi pagar moral dan profesional organisasi. Nah, ketiga pantangan ini bukan sekedar aturan administratif, melainkan komitmen etis yang menjaga kepercayaan, trust, keberlanjutan sustainable, dan kehormatan, yaitu integritas lembaga. Nah, ini tripantangan itu: penyalahgunaan wewenang, yaitu abuse of authority. Kemudian yang kedua, pantangan penyalahgunaan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan finansial. Yang ketiga, pantangan pelanggaran akhlak, norma dan kode etik. Berarti di sini kan menjadi integritas ya. Nanti di satu lembaga pendidikan itu, sekedar contoh, mungkin ada guru ngajarnya baik, kemudian ilmunya Masya Allah, tetapi sering kesiangan kalau ngajar. Anak menjadi tidak betah dan orang tua banyak protes umpamanya. Berarti kan tidak punya integritas, punya moral yang tidak baik. Ya tidak bisa diperpanjang di yayasan kan nantinya, walaupun punya kehebatan. Karena anak-anak kalau ditinggal 30 menit setiap ngajar kan beda gitu, walaupun dia hebat itu ya. Si lain contoh lah sederhana itu, ini ustadznya hebat tapi setan dengan akhwat umpamanya. Kan ini norma ya, walaupun dari sisi akademisinya hebat. Jadi ketiga pondasi ini memang yang akan menjaga satu kondisi dalam sebuah lembaga. Ya. Ya. Ini digambarkan dalam Islam. Dalam Islam, setiap amanah kepemimpinan termasuk pengelolaan lembaga pendidikan mengandung dimensi teologis yang sangat dalam. Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang berkhianat terhadap amanah akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lembaga pendidikan Islam dibangun atas fondasi kepercayaan. Kepercayaan ini, kepercayaan wali murid, kepercayaan masyarakat, kepercayaan Allah sebagai pemberi amanah tertinggi. Tripantangan ini bersumber kepada apa? Tadi nilai keadilan adalah, kedua kejujuran amanah, ketiga adalah keteladan. Jadi karena memang, kenapa guru, ketua yayasan tidak boleh ada pelanggaran norma? Karena memang kita sebagai role model bagi siswa, role model bagi orang tua, dan role model bagi masyarakat. Maka dikatakan namanya guru, ustadz, berarti milhul ard. Kita ini digambarkan seperti garamnya bumi yang beri rasa. Ya kalau rusak garamnya berarti rusak semua makanannya. Nah, kembali di perantangan, ya ini landasannya keadilan, kejujuran amanah, dan keteladanan, ya uswah hasanah, atau diistilahkan dengan istilah role model. Jadi tentunya garis merah spiritual proporsional sini tentunya ya, kalau digambarkan tadi ada yayasan, pemilik, pengawas, pengelola, eksekutor, dan manajemen ya. Nah, semuanya memang harus menghindari ini. Jadi bukan hanya kepala sekolah, yayasan pun tetap ya, seperti mungkin nanti berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Contohnya Pak Sigit punya anak udah lulus dari Jamiah Islamiyah, tiba-tiba tanpa musyawarah jadi kepala sekolah dengan dasar beliau ada sebagai ketua.
yayasan. Ini contoh gitu. Itu berarti penyalahgunaan apa? Wewenang. Tapi kita akan dalami ya, sedikit-sedikit di dalam insya Allah. Yang pertama adalah pantangan pertama penyalahgunaan wewenang. Ya. Yaitu ta'adi sultan, artinya melewati batasan dari kekuasaan. Nah, definisi dan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang adalah tindakan menggunakan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau melampaui batasan yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur atau yang dinamakan dengan SOP dan matrik pendelegasian wewenang. Jadi sini yang dinamakan disposisi yang udah jelas itu. Nah, saya akan gambarkan penyalahgunaan wewenang itu memiliki banyak dimensi kalau di dalam praktek nyata. Mungkin saya kasih 3 pokok penyalahgunaan wewenang. Ya. 1, penyalahgunaan wewenang itu otoriter yang tidak terbatas itu. Artinya tidak pernah ngajak musyawarah, semuanya hanya dirinya sendiri gitu ya. Nah, berarti ini juga menyalahgunakan wewenang, karena tentunya pemimpin itu ya harus menghormati bawahannya, harus menerima usulan dari bawahan, harus bisa berdiskusi. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang itu termasuk nepotisme. Artinya memasukkan orang-orang yang tidak kompeten, ya. Dan ini bisa 2. Jadi harus dicatat. Bisa 2 sisi. Bisa dalam definisi nepotisme. Nepotisme ini bisa teman, bisa saudara itu. Orang yang tidak kompeten dia tempatkan. Yang kedua, bukan nepotisme, tapi dia tidak memahami bagaimana merekrut manusia. Nah, ini kan juga harus kita tahu ya. Jadi ketua yayasan itu harus tahu bagaimana merekrut orang. Jadi kepala sekolah harus tahu merekrut orang. Nah, berarti ini juga masalah dalam lingkungan, walaupun tentunya keparahannya itu beda-beda ya. Yang terakhir, salah satu contoh penyalahgunaan wewenang ini termasuk ketidaktahuan atau kebanyakan tidak memahami tentang kompetensi bawahan. Contohnya sekarang makanya ada bidang kurikulum, ada bidang ini gitu. Dia menempatkannya lain orangnya. Nah, itu juga termasuk indikator penyalahgunaan wewenang yang itu akan mempengaruhi tentang keberlanjutan kesuksesan sebuah lembaga pendidikan. Nah, oleh sebab itu salah satu fungsi pemimpin itu kalau kita lihat surah An-Naml ya tentang Nabi Sulaiman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun. Jadi mapping. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh pemimpin itu adalah kecerdasan memapping SDM yang ada. Ketika tepat berarti akan cepat lembaga itu maju. Ketika tidak tepat dalam memilih organ dan memilih kru, memilih ya psikorder, maka itu akan terjadi kelambatan atau mungkin bahkan kerusakan dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, oleh sebab itu ya kita harus juga belajar mendalami tentang bagaimana kita memapping pasukan. Ya kan tadi disebutkan jin, manusia, kemudian burung itu kan. Bahkan kalau menurut ulama, sebagian ulama tafsir, kenapa hudhud dicari? Yang pertama kan ada kemungkinan hudhud memang absen itu ya. Dicari ada 2 sebab kata para ulama. Dicari karena melanggar, yang kedua dicari memang karena ada kebutuhan. Yang disebutkan oleh sebagian historis ya dalam kitab-kitab tafsir, hudhud itu insinyur itu. Binatang yang tahu di mana mata air, maka dicari oleh Nabi Sulaiman. Maka diambil kesimpulan oleh para ulama, salah satu pokok dalam dunia organisasi, kepiawaian pemimpin, mau kepala sekolah atau
yayasan atau mudir itu kemampuan bagaimana memapping tentang bawahan dengan tepat, ya sesuai dengan tadi kalau malam itu kan takhususiyah ya. Jadi spesifiknya apa, kemudian orang itu kemana gitu kemampuannya. Ya. Jadi tidak hanya yang dinamakan penyalahgunaan wewenang itu bukan hanya nepotisme, bukan. Itu juga indikator walaupun tidak dikatakan penyimpangan parah gitu kan, tetapi tetap membahayakan tentang keberlangsungan yayasan ya, atau lembaga pendidikan. Nah, di tingkat yayasan ya, yang dinamakan mikro manajemen turut campur urusan teknis harian seperti mengatur jadwal guru, ya, memaksakan penempatan kerabat yang tidak kompeten, nepotisme, atau mengubah visi manhaj tanpa musyawarah. Di tingkat pengelola, mengambil keputusan strategis, misal membuka cabang, mengubah kurikulum inti tanpa persetujuan yayasan, atau bertindak otoriter terhadap guru dan santri. Ini contoh gitu. Ya. Jadi ini berbicara tentang legal gitu, dalam berorganisasi yang dianggap benar. Nah, sini dilihat ya. Dampak destruktif kematian inisiatif. Guru dan staf menjadi pasif, hanya menunggu perintah karena takut salah. Brain, tenaga pendidik berkualitas akan hengkang karena merasa tidak dihargai atau lingkungan kerja toksik. Krisis kepercayaan orang tua dan masyarakat akan ragu mempercayakan anak-anak mereka jika melihat lembaga dikelola berdasarkan koneksi bukan kompetensi. Nah, lantas syar'i hukumnya. Ya, kalau ini kan sudah jelas ya dalam Quran ya, yaitu kepada ahlinya ya. Sistem pencegahan preventif, dokumen yang kemarin itu doa yang tegas, membuat maktub tertulis yang merinci secara angka dan jenis keputusan, siapa yang berwenang, sampai limit berapa, dan kapan harus dieskalasi ke tingkat di atasnya. Rekrutmen berbasis meritokrasi, semua pengangkatan SDM harus melalui proses seleksi objektif, tes kompetensi, psikotes, wawancara, ya, panel, bukan berdasarkan kedekatan personal. Jadi memang sirkulasinya seperti sirkulasi angin segar gitu. Harus bisa berjalan dengan baik semuanya. Kalau kita ingin ada kesepakatan semuanya, ya, tidak bisa lembaga pendidikan ini tidak bisa dengan kata-kata saling percaya, saling mempercayakan, enggak. Dalam kenyataannya tidak bisa begitu ya di lapangan. Harus semuanya sipulan diangkat tertulis, sipulan diberhentikan tertulis, sipulan semuanya. Ya, maka berfungsilah sekretaris yayasan harus berfungsi, karena tentunya yang paling pokok kan yayasan organnya cuma 3 ya. Ketua, kemudian bendahara, kemudian sekretaris. Kalau ada yang lain itu sesuai dengan kebutuhan organisasi, mau ngebidangi apa kan? Ada bidang usaha, mungkin ada bidang dakwah, ada bidang pendidikan dan sebagainya. Itu tergantung kita. Nah, yang kedua, pantangan kedua, penyalahgunaan keuangan, yaitu yang diistilahkan dengan istilah gulul atau khianat. Nah,
Apa saja kita pahami? Setiap tindakan yang merugikan aset lembaga, baik berupa penggelapan, pencatatan yang tidak transparan, penggunaan dana dan keperluan pribadi, maupun pemborosan yang tidak pada tempatnya, israf, bentuk contohnya dana SPP yang tidak disetor ke rekening lembaga, markup harga, pengadaan barang, penggunaan aset yayasan, misal kendaraan untuk kepentingan pribadi, pengurus tanpa mekanisme yang jelas. Jadi tentunya ini semua antum paham ya bahwa penyalahgunaan tentang keuangan seperti apa. Nah ini juga dapat dibagi dalam beberapa dimensi yang itu punya kaitannya dengan keberlangsungan yayasan. Yang paling ekstrim tentunya penggelapan dana. Ya kalau kita mengatakan korupsi lah, korupsinya bagaimana? Nah itu macam-macam. Tapi itu yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Yang kedua, tidak adanya catatan. Walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi tidak ada catatan sama kan. Karena yayasan akan rusak tanpa kejelasan. Catatannya tidak ada. Memang ustadz itu tidak melakukan penggelapan atau mengambil uang, tapi tidak ada. Yang ketiga, ketidaktepatan. Dan ketidaktepatan ini sebenarnya dalam keuangan itu ada dua. Ketidaktepatan karena israf berlebih. Ketidaktepatan itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Contohnya terlalu kecil sehingga kegiatan-kegiatan itu kurang bermakna. Ya contoh lah gitu. Antum ingin memajukan sekolah, tapi observasinya ke sekolah tidak ternama. Karena ingin yang dekat aja. Ya memang kan sama-sama keluar cuma 10 juta tapi nanaona gitu. Dibandingkan dengan antum mungkin bisa ke Malaysia atau kemana tapi memberikan makna. Jadi tidak selamanya uang itu sedikit berarti tepat dalam pengelolaan. Ya karena yang namanya efektif efisien itu bukan berarti harus selalu yang paling murah kan, tetapi harus tepat. Ya, dan ini dalam sistem pengelolaan apa? Keuangan. Maka kalau di Ausuna jangan heran kalau ada kepala sekolah dia mengajukan sebuah kegiatan kemudian kata saya tidak masuk akal uangnya segitu. Nah, kalau saya kan umpamanya udah tahu kalau masuk arena ini itu bayar sekian, tiba-tiba belum kehitung. Kayak kemarin contoh gitu kan, tiba-tiba kepala sekolah SMA ada wisudanya ingin terbuka, tiba-tiba dia bilang pakai drone harganya 4 juta. Kata saya mana ada. Nah ternyata bukan itu, 4 juta itu cuma bayar untuk yang jaga. Harga dasarnya itu drone itu paling murah 15 juta. Setelah itu kalau 2 hari harus bayar lagi 5 juta per hari. Nah itu kan tidak terbayang ya yang namanya drone itu seperti apa. Nah saya tidak gembira disebutkan berapa? 4 juta karena tidak masuk akal. Ternyata bukan gitu. Nah, jadi berarti kita juga harus ya punya apa? Estimasi yang jelas untuk penggunaan dana. Ya. Kita lihat sisi lainnya di sini. Nah, dampak distrip kehancuran finansial. Lembaga tidak mampu membayar gaji guru tepat waktu atau merawat fasilitas yang berujung pada penurunan kualitas pendidikan secara drastis. Ya, jadi artinya kalau memang uangnya tidak terukur itu juga ya boleh kita mengatakan bukan segalanya uang, tetapi segala sesuatu butuh uang, itu ya, benar gak? Jadi ada ungkapan ustadz atau ungkapan orang, tidak semuanya diselesaikan dengan uang. Tapi yang tepat menyelesaikan segala sesuatu butuh apa? Butuh uang. Antum menyelesaikan mobil rusak, ya butuh uang kan ya? Menyelesaikan gedung yang belum selesai butuh uang. Hilangnya barokah dalam perspektif Islam, harta yang diperoleh atau dikelola dengan cara yang batil akan menghilangkan keberkahan, mendatangkan masalah,
dan menghancurkan reputasi lembaga selamanya. Ya, tuntutan hukum tentunya dapat berujung pada pidana, korupsi, atau penggelapan dana yayasan. Nah, yang terakhir, landasan syar'i jelas ya, gulul tidak boleh hukumnya ya. Ini udah jelas ya. Nah, yang ketiga, nah, sistem efektif pencegahan, preventifnya apa? Sistem keuangan digital terpusat. Semua transaksi wajib melalui rekening lembaga. Jadi namanya donasi tidak boleh atas nama individu, nama ustadz atau siapa ya. Harus dengan nama apa? Lembaga. Ima pakai rekening sekolah atau rekening apa? Yayasan. Ya, kan bisa saja kalau untuk SD umpamanya donasi sekolah Imam Syafi'i untuk SD bisa. Kalau itu walaupun ya SD itu berarti rekening yayasan juga pengawasannya. Dua kontrol dan audit. Ya, dual kontrol dan audit. Pengeluaran di atas nominal tertentu wajib tanda tangan ganda. Ya, kepala lembaga, bendahara yayasan. Wajib ada audit internal triwulan dan audit eksternal tahunan oleh akuntan publik. Nah, ini kalau kita udah transparan ya, nggak tahu ya, ini sehat nggak sekolah kita ini menurut ahli. Ya, contohnya sekarang kalau berdasarkan pengalaman yang saya tahu, sekolah swasta pesantren itu rata-rata 70% paling hebat yang bayar. Saya belum pernah mendapatkan yang bayar di atas 80%, termasuk sekolah-sekolah ternama gitu. Apalagi kayak sekarang itu rata-rata sering begitu ya. Jadi banyak orang tua yang ya, kalau iya usunah antara 65 sampai 70. Ya, karena mungkin banyak ya sekitarnya orang miskin, ustadz dan sebagainya. Jadi agak sulit lembaga pendidikan Islam itu yang 90% ya yang bayarnya. Wah, kalau 90% itu hebat banget lah. Kalau 90% itu bisa sedikit sejahtera ya, guru-gurunya ya. Lebih. Tapi yang ada jarang lah. Jarang. Ya, untuk apa pencapaian seperti itu. Wajib ada audit internal, ya. Kemudian transparan terstruktur, transportasi terukur, menyampaikan laporan keuangan ringkas yang dapat dipahami oleh stakeholder. Misal dalam rapat tahunan dengan orang tua donatur untuk membangun kepercayaan. Ya. Ini bisa dilakukan atau tidak terserah. Kitanya mau pilih yang mana ya. Tidak merupakan satu kewajiban karena ini kan berbicara tentang kita membangun trust. Membangun trust. Ya, kalau kita punya mencukupan untuk yayasan dan orang-orang penting saja silakan. Karena itu bukan satu kewajiban ya. Tapi kalau sekolah kita udah diketahui oleh orang banyak dan steril gitu ya, ya berarti kita akan terpandang sebagai sekolah yang maju kan. Diakui gitu. Diakui sirkulasinya jelas. Ya, kan namanya lembaga pendidikan itu kalau antum kita udah mendalami atau udah merasakan ya. Ya. Kalau pendidikan itu kebutuhan komponennya kan satu komponen finansial berkaitan dengan bagaimana bangunan-bangunan ini layak. Yang kedua adalah komponen SDM, artinya guru dan semua pihak itu diupah yang diperkirakan ya, kalau bukan standar UMR, maka mendekati standar UMR mestinya. Kalau tidak demikian berarti setidaknya mendekati kecukupan atas kebutuhan guru-guru kita. Ya, kalau kita ambil negara-negara yang mengalahkan kita, itu Thailand, Filipina, itu udah 12,5 juta ya gaji gurunya. Makanya Indonesia kan di Asia nomor 12. Secara urutan PISA kita itu di dunia dari 60 negara, dari 70 negara kita itu nomor 67. Jadi 3 dari belakang.
Dari 150 negara, kita itu nomor 143, 7 dari belakang. Dari sisi kemampuan untuk memahami teks, kemudian kesimpulan, kritis kreatifnya itu kita lemah. Kenapa? Karena memang juga guru-guru kita dibayar. Makanya kan itu nasyid yang ada di pemerintah kita, hipnoguru ya. Sampai ada celotehan, aku tanam dalam sanubariku katanya. Kata guru-guru honorer bukan dicatat dalam sanubari, katanya dicatat di buku PNS itu. Karena akar hanya dicatat di dalam sanubari buat apa katanya? Cuma dikenang tidak dibayar. Nah, jadi kita harus berbicara dengan betul-betul ya. Berbicara dengan finansial ini, keuangan, dibicarakan dengan baik ya. Ya, apalagi kalau ya antara yayasan dengan pengelola betul-betul ya memahami bagaimana kedudukan guru dihormati ya dengan cara baik. Nah, yang ketiga, pantangan ketiga adalah pelanggaran akhlak, norma dan kode etik. Nah, mungkin rata-rata ustadz kita, saya berbicara fakta, ya mungkin merasakan dirinya kalau akhlak saya nggak ada pelanggaran gitu. Tapi kan dalam hidup ini ada norma dan kode etik gitu, yang harus diikuti. Mohon maaf ya. Dalam sebuah lembaga pendidikan itu kan ada nilai-nilai yang di situ pendidikan, seperti baju seragam, sepatu. Untuk mendidik anak juga rapi kan ya. Tapi tiba-tiba sejumlah ustadz pengisi yang suka ngisi di masyarakat, dia menganggap, saya kan udah terhormat, harus diatur-atur ke sini gitu ya. Lalu dia seenaknya aja gitu, nggak pakai sepatu, nggak pakai kadang mungkin seragam. Dia menganggap saya harus diatur-atur sama sekolah kok. Nah, ini problem sebenarnya. Karena ya memang kalau dilihat dalil nggak ada dalil, tapi ini berbicara kita norma dan kode etik di pesantren ini. Bagaimana anak-anak akan menghormati penggunaan seragam? Kan seragam itu membangun apa? Membangun kedisiplinan, membangun kerapihan, gitu kan? Jadi trust juga kan ketika mungkin sekolah kita itu tidak sekolah salafi, kemudian pesantren, tapi masya Allah rapi gitu. Karena saya punya pengalaman ya, untuk mungkin hal-hal kecil gitu ya. Saya ke Jepang, waktu itu pertama kali ke Jepang, itu diundang resmi oleh bukan program Iyasunah waktu itu, tapi program pemerintah. Yang undang adalah pemerintah Jepang, yaitu sekitar 170 lebih seluruh Indonesia berangkat ke sana. Jadi itu dengan kloter. Ya. Kemudian saya pakaian seperti ini, bahkan dulu pakai imamah ya, imamah Saudi itu. Saya lebih dihormati dari seluruh ustadz yang ada. Ketika saya ke Shinkansen, kemudian masuk ke ke tempat Toyota, pembuatan mobil dari awal sampai akhir yang sekarang terbaru, itu sampai orang-orang yang di situ menjelaskan, termasuk mungkin ada beberapa direktur di situ, itu foto dengan saya. Dia mengatakan, "You Muslim good," gitu. Maksudnya rapi gitu, good gitu ya. Kemudian ciri komunikasinya, mereka selfie dengan saya. Sampai satu ketika saya di kereta api itu, dan itu baru saya tolak, itu perempuan Jepang itu minta foto karena mereka melihat saya rapi. Ya. Kemudian nilai kejujuran, walaupun kafir ya, di sana nilai kejujuran, saya beli makanan, kue, dan saya tidak lihat waktu itu tentang legal halalnya karena tidak ada. Tetapi mereka itu tahu mana yang terbuat bukan dari yang haram, mana yang terbuat tidak haram. Ternyata saya udah beli makanan banyak, kue-kue itu diambilin sama dia. "Yuk Muslim, no halal," kata dia. Kamu Muslim, ini no halal. Dia diambil gitu, ditunjukin ini yang halal, ini sumbernya. Dan mereka jujur ya. Mereka jujur. Saya ke Papua, ke seluruh Papua ya, udah singgah, Wamena, Timika, ke
hampir semua lah gitu. Satu ketika saya berempat waktu itu, nah itu melewati babi-babi mau ke Sentani, naik speedboat Sentani. Itu banyak babi-babi. Nah itu ketika saya lewat, karena dengan rapi putih ya, saya tetap pakai baju putih, pakai imamah merah itu, dan ustad-ustad langsung wali berkah, wali berkah. Jadi dia bilang wali berkah, wali berkah. Jadi mereka juga meminta berkah dari saya, dan babi-babi itu diusir. Dan kita diantarkan sampai ke speedboat itu. Nah itu contoh ya bahwa menjaga norma. Norma itu kan hal-hal yang dihormati dalam publik. Dan secara kode etik Islam tidak bertentangan. Artinya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, dalam kehidupan kita berdakwah, dalam kita membangun itu perlu membangun bagaimana norma. Kode etik, ya. Kode etik ini hubungan yang baik. Ya, seperti tadi, contohlah, kalau sekarang ada guru, ya memang diangkat sama Ustaz Abu Darda, di sini juga bawahan Ustaz Abu Darda, tapi ketika menikah tidak sama sekali bilang-bilang. Ya memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan harus izin, tetapi kode etiknya kan harus izin. Dan itu. Atau mungkin yang lebih ekstrim, kode etik gini. Ada sejumlah ustadz cuma SMS minta izin. Ya. Mungkin ngapain ini yayasan dan sekolah itu harus sampai pakai tulisan izin itu ya. Ya betul sih. Tapi kan kode etiknya harus itu. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Sampai saya mengajari beberapa ustadz itu, kenapa ustadz nggak hadir? Ngantar istrinya ke bidan. Kan bisa ditanya, memang bidan itu cuma pagi-pagi, nggak ada bidan yang sore. Nah, ketika kita membangun sebuah lembaga, maka yang namanya akhlak, kemudian norma dan kode etik itu harus dijaga. Ya, ustadz yang tadi saya katakan, SMS-an dengan akhwat itu kan berbeda. Karena ada norma dan kode etik yang harus dijaga. Untuk apa? Untuk kita semuanya adalah role model. Jadi kita itu adalah semuanya role model sebagai model untuk orang yang di sekitar. Kita lihat di sini definisi dan bentuk nyata tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan norma kesopanan baik yang dilakukan oleh yayasan, pengelola, guru maupun staf. Ya contohnya umpamanya ikut demo, gitu kan, ikut 121 umpamanya. Kalau itu berkaitan dengan manhaj. Ya. Berarti kan ada catatan nih, ada catatan. Oh ini catatan, ini berkaitan dengan teman ini manhaj. Tiba-tiba umpamanya ya selain manhaj, selain hukum syar'i, ada guru SD ngebonceng akhwat yang bukan mahramnya. Walaupun nanti di luar apa? Di luar kita. Oh ini punya catatan. Berarti bisa ditegur, bisa kena SP nanti. Gitu kan? Karena memang lembaga pendidikan itu kalau ingin kita berjalan dengan baik, ya harus mengikuti semua itu. Manusia diikut dengan syarat-syarat yang kita buat. Jadi tidak mungkin satu lembaga pendidikan akan maju ketika semua orang yang di dalamnya itu tidak menyadari tentang pentingnya peraturan yang kita buat sendiri. Karena peraturan itu kalau dalam definisi nanti antum berbicara tentang pendidikan, ya peraturan itu tarbiyah itu sendiri. Hidden kurikulum kan. Artinya kurikulum yang berjalan walaupun tidak harus tertulis kan. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin 3 pantangan yang apabila kita hindari dalam sebuah lembaga, baik itu disebutkan tadi yayasan ataupun lembaga ya yang di bawahnya adalah sekolah, maka akan lebih cepat maju sekolah itu, lebih kondusif dan tentunya lebih berkah di dalamnya. Dan 3 pantangan ini udah didengung-dengungkan sebelum kemerdekaan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini termasuk yang yang menyebutkan istilah ini, tripantangan.
Tapi tiri pantangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan tentunya tiri pantangan ini jika antum membuat lembaga Imam Syafi'i ini secara SOP telah tertulis, kemudian wewenangnya jelas, ya, pembagiannya jelas dengan nilai-nilai kesadaran, ya, yang dilakukan oleh antum bersama, maka insya Allah akan bergerak sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, tidak ada satu kehidupan yang tidak ada konflik. Tidak ada satu kehidupan yang tidak akan berbeda pendapat. Tidak ada salah satu kitab perkumpulan yang dimungkinkan tidak ada perbedaan. Mohon ininya jangan dihadapkan ke saya. Sanakan aja. Ya. Jadi ini sebagai pelengkap ya dari apa yang saya tadi malam sampaikan. Nah, materi yang terakhir ini yang mungkin yang saya akan sampaikan itu berkaitan dengan ya filosofis pendidikan yang secara global harus kita pahami bersama ya untuk memahami bagaimana kita membuat kurikulum sekolah seperti apa gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dulu tentang yang tadi ya silahkan. Kemudian mungkin saya nanti akan berbagi ya, dan ini disampaikan saya keliling ya di berbagai tempat tentang ya memahamkan lebih dalam tentang sekolah harus seperti apa. Jadi bukan hanya pengelolaannya kan ya. Jadi filosofis tentang atau prinsip dasar-dasar fundamental dalam memahami tentang sekolah. Ada mungkin yang Bismillah. Izin Ustaz untuk Ya. sedikit bertanya Ustaz terkait dengan 3 prinsip fundamental pendidikan ini Ustaz. Ini kan sudah jelas ya Ustaz ya. Artinya sebenarnya pembagian tugas dan wewenang itu harus jelas di awal gitu nggih. Artinya ditentukan di awal kemudian kita jalankan gitu. Nah, pada kondisi yang ada upaya perbaikan idealnya itu bagaimana gitu Ustaz? Ketika kita tidak menempatkan di awal begitu, sehingga kita ingin melakukan perbaikan atau ingin melakukan penataan begitu Ustaz. Idealnya dari mana dulu kita akan melangkah begitu Ustaz? Apakah dari penyusunan SOP dulu atau dari pengkualifikasian sumber daya manusianya dulu atau kurikulumnya dulu begitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. saya jelaskan umum dulu ya. Dalam sebuah penelitian disebutkan salah satu ada 8 penyebab ya. Lembaga pendidikan tidak maju. Kalau kemarin saya sebutkan 3 ya. Tapi dalam dimensi lain disebutkan oleh para ahli ya. Salah satu atau disebutkan 8 sebab. Saya sebutkan sebagiannya. Di antara 8 sebab itu adalah pemimpin yang tidak visioner. Jadi mau yayasannya atau kepala sekolahnya tidak visioner. Tidak meletakkan visi misi jangka panjang, jangka menengahnya tidak jelas. Yang kedua, SDM yang tidak mau belajar. Di dalam arti merasa kita cukup gitu dengan apa yang kita dapatkan yang telah lewat. Padahal kan tantangan hidup ini udah berubah. Kalau saya jelaskan sekilas sedikit gitu ya. Generasi Z, generasi Alpha. Kalau dalam observasi nyata, generasi Alpha ini untuk fokus belajar itu cuma 7 menit.
untuk tingkat SD. Untuk tingkat SMP cuma 13 menit. Kenapa? Karena mereka hidup dengan TikTok, hidup dengan Instagram, yang mereka itu ganti-ganti dalam waktu yang sangat cepat. Jangankan anak ya, antum aja coba sekarang ikhwan-ikhwan yang ngaji gitu, Ustaz Mukri, Ustaz. Ini kan beda ya. Generasi lama dengan generasi baru gitu ya. Kalau dulu mungkin pingin tamat kitab ini, kalau sekarang itu kan pinginnya tematik gitu ya. Ikhwan-ikhwan ini udah berubah karena tadi cuma mampu tadi berapa menit. Anak SMP itu cuma 13 menit. Nah, berarti kita mesti melakukan inovasi, beberapa pembaharuan dalam pendekatan. Contoh yang kedua, kalau diistilahkan kalau pendidikan hari ini hanya kita textbook, maka kita akan kalah dengan AI. Karena ilmu kita tidak akan lebih luas dari AI kan ya. Nah, oleh sebab itu pendidikan hari ini harus lebih kepada membangun tentang karakter spiritual gitu ya. Yang ketiga, yang paling sulitnya antum catat dengan tinta emas ya. Anak-anak sekarang itu ya butuh pengakuan. Dan dia itu harus dihormati dan spesifikasi. Spesifik banget gitu. Jadi anak sekarang ini kalau antum nasihati hanya nasihat biasa kayak zaman dulu, sulit itu. Mereka harus diajak diskusi. Mereka harus duduk bersama dengan kita. Jadi jiwa emosional kan sekarang penyakitnya penyakit FOMO gitu ya. Nah, kemudian di antara yang 8 itu, salah satu poin yang mengganggu keberlangsungan lembaga pendidikan untuk maju adalah ketidakmauan melakukan refleksi. Refleksi ini kan dilakukannya dua, refleksi berjamaah, refleksi individu. Jadi kalau tadi, sekarang tidak ada kesepakatan saja. Dalam sebuah lembaga pendidikan, saya tidak berbicara Imam Syafi'i. Tapi berbicara kaidah umum. Tinggal refleksi. Yaitu apa? Kalau memang belum tertulis, kita bikin tertulis. Kalau belum jelas, kita bikin jelas. Dan kita keterbukaan di antara kedua belah pihak dengan semua koordinat. Semua koordinat. Oh, ini kita itu belum buat ini, kita sama. Kemudian cari kesepakatan. Kalimatnya udah tepat belum? Kita di Yausuna sampai begitu. Dulu di bawah tahun 2010 masih sama Ustadz Suroso namanya di Asopwa. Kita rapat itu berhari-hari hanya untuk menentukan kalimat yang tepat itu. Bahkan kalimat yang tepat seperti penggunaan surat ya, kita dulu belajar itu. Seperti umpamanya SP gitu ya. Kalimat yang tepat seperti apa? Sampai dipelajari kalau nanti tiba-tiba ustadznya itu komplain seperti apa, kita sampai buat itu. Kalimat untuk bikin surat SP itu dibuat secara belajar gitu. Di awal-awal gitu. Karena tadi perlu ada kejelasan. Kejelasan. Ya, dan saya katakan malam gitu ya, contoh ya. Kepala sekolah bikin SOP sendiri. Cobalah antum bikin menurut antum ingin seperti apa? Ya, kemudian antum lihat di pemerintah gitu ya. Kepala sekolah itu wewenangnya apa, tugasnya apa, harus seperti apa. Nah, ditulis. Kemudian setelah itu berarti dirapat, disepakati ini SOP untuk kepala sekolah. Ini SOP untuk bagian kesantrian. Ini SOP untuk bagian kurikulum. Ya, ini SOP untuk bagian kesiswaan. Ini SOP untuk sarpas. Nah, nanti akan menjadi buku sendiri gitu. Kalau udah antum membangun ya setahap demi setahap itu. Kalau pertanyaannya seperti tadi. Jadi tinggal kemauan kita refleksi bersama, refleksi diri bahwa ini belum ada ya dibikin bersama gitu.
Ya, karena sesuatu yang tidak ada jangan dibilang ada. Ya tidak ada aja, belum ada ini, belum sempurna ini, kita masih merangkak, jalan. Ya, ya seperti itu. Nah, mungkin saya akan menyampaikan terakhir ini bekal aja gitu. Untuk semua Ustaz Abu Darda dan yang lainnya gitu. Ini prinsip 3 prinsip fundamental tentang pendidikan. Nah, jadi pijakannya apa? Nah, jadi di sini 3 hal yang dianggap penting ya. 3 hal ini. Jadi pendidikan kita harus merujuk kepada sistem pendidikan. 1, prinsip pertama, asumsi dasar tentang hakikat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Dalam arti gini, kalau kita salah memandang manusia dalam prinsip pendidikan, berarti akan keliru kita melakukan pendidikan itu. Seperti kita memandang pendidikan itu hanya menyampaikan materi, pendidikan itu berkaitan dengan intelektual saja, tanpa ada spiritualnya. Ya seperti kaum orientalis mungkin ya, yang berbicaranya tentang keberhasilan dunia gitu ya. Kalau kita bicara pendidikan itu tentang spiritual saja, ya berarti kan akan ada manusia-manusia problem dalam hidup, yang tidak punya skill, yang tidak punya kemampuan berpikir gitu. Nah, di dalam dimensi ini ya luas, nanti dijelaskan sekilas. Ya. Yang kedua, prinsip kedua adalah 5 kebutuhan publik yang dipenuhi lembaga pendidikan Islam. Berarti poin yang kedua itu antum pahami, pendidikan itu tidak hanya berkaitan ngasih nilai dan ijazah. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah prinsip ketiga, tujuan utama pendidikan Islam, yaitu hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi kalau sekarang kan antum bikin SKL ya, SKL itu kan hanya bagian kecilnya, turunannya. Artinya pendidikan itu dibuat sesuai dengan tujuan pendidikan itu harus sesuai dengan tujuan Allah menciptakan apa? Manusia. Nah, mudah-mudahan dengan cepatnya. Ya. Prinsip pertama, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, makhluk 3 dimensi. Ya. Asumsi paling mendasar yang melandasi seluruh filosofi pendidikan Islam adalah pemahaman tentang siapa sesungguhnya manusia itu. Berbeda dengan paradigma pendidikan Barat yang seringkali mereduksi manusia hanya pada dimensi intelektual dan fisik semata. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang jauh lebih kompleks dalam dan mulia. Manusia sebagai subjek, artinya pelaku, kita kan pelaku pendidikan ya, maupun objek jadi sasaran. Pendidikan adalah ya, berkaitan apa? Jadi berarti di sini subjek siapa? Adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ruh, akal, dan jasad. Ketika dimensi ini hadir secara simultan dalam diri setiap insan, membentuk satu kesatuan yang utuh yang saling mempengaruhi. Mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian kemanusiaan sendiri. Kan kita juga sederhana ya. Anak cerdas karena sehat sebenarnya juga ya. Sekarang kalau anak itu punya masalah, ya masalah dalam fisiknya, masalah dari sisi mentalnya, berarti kan tidak akan lancar belajarnya. Maka pendidikan Islam tidak bisa hanya melihat satu sisi. Nah, kemudian prinsip yang tadi pertama dibagi ini, perhatikan di sini.
Prinsip pertama, bagian kedua itu fitrah manusia, modal dasar pendidikan. Fungsi pendidikan adalah menjaga dan mengembangkan fitrah. Jadi artinya gini, antum ketua yayasan Pak Sigit dengan teman-teman Ustadz ini, antum memandang siswa dari TK sampai SMA ini sebagai apa? Harus benar dulu. Kita meyakini anak ini dianugerahi fitrah. Anak yang kita kelola ini bukan kertas kosong. Tapi manusia yang secara implisit itu telah diberikan 4 karakter. Satu, mereka udah punya nilai iman, nilai tauhid, cinta kebenaran, cinta melakukan kebenaran, dan fitrah untuk belajar, dan fitrah bakat. Pendidikan bukan memasukkan sesuatu dari luar, tetapi membangkitkan sesuatu yang ada dalam manusia. Yaitu apa? Menjaga nilai tauhid imannya, plus kita mengembangkan dengan pembelajaran, baik secara materi atau pembelajaran secara kehidupan, kan itu. Ini prinsip yang paling pokok. Makanya kita tidak begini, kamu mah bodoh, kamu mah orang bermasalah. Sebenarnya tidak demikian. Ya, kalau anak itu kurang, itu lebih baik kita introspeksi bahwa kita belum bisa membangkitkan fitrahnya. Dan di situ akan ada nilai keadilan kita bagi guru ya. Ya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja ya. Asumsi kedua, membangun pondasi prinsip pertama adalah keyakinan bahwa setiap manusia terlahir membawa fitrah. Fitrah bukan sekedar konsep teologis abstrak, ia adalah realitas empiris yang dapat diamati dan menjadi modal paling berharga dalam proses pendidikan. Nabi kita mengatakan apa? Kullu mauludin dua-dua lah fitrah ya. Ya. Nah, fitrah ini yang paling pokoknya 4 ya. Bukan hanya 4 tetapi diambil. Fitrah, iman, dan tauhid. Jadi berarti kalau manusia itu syirik, itu karena pengaruh lingkungan. Karena awalnya apa? Tauhid. Yang kedua, cinta kebenaran dan cinta melakukan kebenaran. Jadi cinta kebenaran itu secara fitrah akan menolak penyimpangan. Dan akan menolak yang namanya kedzaliman secara fitrah manusia itu. Nah, kalau tiba-tiba rusak, itu kan karena lingkungan yang membentuk dia ekosistemnya. Nah, cuma catatan bagi antum, bagi saya, fitrah itu tidak akan pernah hilang dalam diri manusia. Makanya orang yang menyimpang itu bisa bangkit lagi satu ketika stimulannya ada lagi. Jadi kita tidak bisa, ini orang udah tidak bisa, tidak mungkin, enggak. Ya, walaupun kita tahu Allah yang akan menggerakkan. Tetapi dalam intinya, dalam manusia itu tetap ada fitrah itu. Cuma bangkit ataupun jadi mati, jadi melemah, itu tergantung kondisi yang ketiga, fitrah belajar. Fitrah belajar ini, antum tahu ya, anak sejak kecil kan udah bertanya, Pak mau kemana, ini apa. Dan Allah juga memberikan yang dinamakan infrastrukturnya. Ya, kan pasawa, alladzi khalaqa pasawa, telinga, mata, hati, akal, panca indera. Ini adalah adawatul ilm. Ini dinamakan dengan perangkat ilmu. Maka kenapa kita berbicara tentang kesehatan telinga, kesehatan mata? Karena ini memiliki fungsi untuk mengasah apa? Ilmu. Kemudian otak, walaupun mungkin ada debatable, otak itu apakah fiktif, apakah otak itu ini apa? Yang dinamakan organ otak? Tanpa kita harus memperdebatkan itu, kita juga meyakini orang yang dipukul kepalanya kan jadi sulit berpikir. Berarti apa? Menjaga makanan yang halal, menjaga makanan bukan hanya halal, tetapi bergizi itu kan, itu membantu tentang akal. Hati gundah, banyak tekanan, kan juga bermasalah. Berarti pendidikan itu
berbicara tentang tadi emosional. Nah, yang terakhir, mungkin ini yang kadang ada debatable, fitrah bakat. Fitrah bakat itu kan orang itu ada yang bakatnya berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan bakatnya dengan lisan, ada yang bakatnya dengan berbagai imajinasi, bikin gambar, bikin ya infrastruktur, kan semuanya orang berbeda. Nah, pendidikan yang benar itu bukan eksploitasi manusia, bukan mereduksi manusia untuk jadi anu, tetapi bagaimana mereka diderek jadi anu gitu. Itu prinsip apa pendidikan yang harus ya dipahami bersama. Dan kalau ingin agak sempurna, ini kan jelas ya dalil-dalilnya. Kemudian saya gambarkan ini ya. Kalau ingin lengkap ya, fitrah itu, nah ini. Jadi fitrah itu, kalau dalam dimensi manusia itu, pendidikan itu mengarah kepada 8 komponen ini. Dan tidak boleh ada yang tertinggal gitu. Kalau pendidikan menjadi holistik. Nah, kita lihat ya. 1, fitrah keimanan. Kedua, fitrah belajar bernalar. Jadi anak itu sejak kecil kan udah punya kemampuan untuk berilusi, berimajinasi sejak kecil ya. Ya udah ada bawaannya. Antum kan tidak bisa ngajarin anak kalau tidak ada potensinya gitu kan. Potensi untuk menghafal, potensi untuk mencerna ya. Yang ketiga, nah, jadi yang ketiga adalah fitrah bakat. Bakat kepemimpinan dan semua bakat ini. Ini contoh aja, ini contoh bakat kepemimpinan. Ya. Jadi ada bakat-bakat yang ada dalam diri anak. Yang keempat, fitrah perkembangan. Dalam arti di poin yang keempat ini antum harus pahami, anak itu bukan miniatur kecil orang dewasa. Tapi anak itu berkembang. Intelektualnya berkembang, spiritualnya berkembang, ya. Dan itu fitrah berkembang. Maka kita tidak boleh menuntut anak bukan pada waktunya. Harus sempurna gitu. Ya. Yang kelima, fitrah seksualitas cinta. Berarti di sini penanganan tentang LGBT, anak mesti ya laki-laki cinta ke perempuan, perempuan cinta ke laki-laki. Sampai di poin ini tentang edukasi, kan sekarang udah banyak ya yang istilahnya itu ya tidak mau nikah, ya bebas. Ada yang nikah tapi tidak ingin punya anak, gitu kan ya. Nah, berarti di sini diajarkan tentang itu. Berkaitan dengan tentang tujuan hidup termasuk berkeluarga. Nah, kemudian yang keenam, ya. Yang keenam yaitu fitrah etisika bahasa. Jadi ini etisika itu termasuk keindahan. Bahasa, kemampuan untuk berbahasa, berkomunikasi. Yang ketujuh adalah fitrah imperialitas dan sosialitas. Jadi setiap orang itu ada ego. Dia pasti akan jadi pribadinya, plus dia juga butuh orang lain yang dinamakan membangun kolaborasi. Nah, yang kedelapan, yang paling terakhir adalah fitrah jasmani, fisik dan sehat. Nah, artinya pendidikan itu kalau berbasis fitrah, sebenarnya harus universal, holistik, dan harus humanistik gitu, pendidikan itu. Holistik artinya apa? Semua dimensi kebutuhan manusia terpenuhi. Humanistik kita harus menghormati tentang manusia, tetapi bukan humanistik barat. Humanistik kita menghargai manusia itu dimuliakan Allah, mereka punya bakat yang berbeda yang harus dihargai oleh kita, kemampuannya berbeda. Nah, kemudian ini kita potong sebagiannya, tidak terlalu panjang. Ini prinsip yang tadi, fitrah ya. Nah, ini termasuk amanah besar ya bagi. Nah, ini prinsip pertama bagian ketiga, pengembangan pribadi utuh, 5 dimensi manusia. Jadi 5 dimensi manusia itu spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Dan ini harus kelihatan. Mungkin antum yang udah pernah ikut deep learning ya, kan itu udah dijelaskan ya dari konsep-konsep yang mungkin sekarang udah disampaikan oleh
pihak pemerintah. Nah, asumsi ketiga yang menyempurnakan prinsip pertama adalah keyakinan bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan manusia dari seluruh dimensinya untuk membentuk kepribadian yang utuh dan menyeluruh. Tidak ada satu aspek pun yang boleh diabaikan, karena manusia bukan mesin satu fungsi. Ia adalah makhluk multidimensial yang membutuhkan pengembangan yang komprehensif dan seimbang. Ya. Jadi ini dimensinya spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Jadi kalau digambarkan kan gampang nanti. Pelajaran akidah dan sebagainya berarti di sini gitu. Kegiatan di masjid di sini. Intelektual, observasi dan sebagainya pelajarannya. Emosional, ya. Emosional berarti hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Contoh gini. Ada anak punya masalah, gurunya jangan begini, sabar ya kamu. Nah, itu berarti tidak mengedukasi anak dengan baik gitu. Sosial, kemampuan untuk bersosial, fisik, berarti anggota badannya. Nah ini global aja dulu. Nah, saya tidak akan sempurnakan ini, saya udah bikin. Nah, sekarang prinsip yang kedua, yang di sini, supaya antum paham. Yang kedua, 5 kebutuhan publik yang dipenuhi lembaga pendidikan Islam. Apa aja? Nah, jadi pendidikan itu memenuhi. Jadi antum semua yang hadir di depan saya ini harus memastikan antum paham pendidikan itu bukan bagi-bagi ijazah. Bukan bikin rapot gitu. Bukan sekedar mengajarkan kitab Ushul Salasah atau kitab Tauhid, kemudian itu dikatakan pendidikan. Pendidikan untuk apa? Pendidikan itu soinul ajyal. Pendidikan itu membangun generasi. Apa yang dipenuhi oleh kita? Satu, masa depan Islam dan umat Islam. Butuh apa umat Islam? Butuh anak-anak soleh yang menjaga Islam ini. Kan gitu ya. Yang kedua, butuh penerus ustadz-ustadz. Berarti butuh pencetakan apa? Ulama. Butuh dokter-dokter yang soleh, yang tidak melakukan pelecehan seksual. Ya, mungkin kalau pegang tidak pegang perempuan gitu ya. Kemudian butuh pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang mau infak, gitu ya. Butuh tim IT yang membantu dakwah. Ini berarti kita itu butuh SDM kaum muslimin. Plus butuh generasi kan ya. Yang kedua adalah orang tua. Berarti apa? Orang tua itu setidaknya harapannya 3 lah. Anaknya soleh, anaknya punya dasar-dasar keilmuan, anaknya minimalnya bisa melangsungkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kan itu harapannya. Ya. Yang ketiga, negara. Nah ini ketika saya kemarin menyampaikan di Batu, jadi kok Ustadz katanya berbicara tentang sekolah dengan negara, berarti nanti anak-anak kita disuruh jadi anggota DPR atau mungkin nanti ikut. Nah, tidak demikian ya. Bukan hanya itu yang sempit gitu ya. Bahwa pendidikan itu kan menyiapkan semua organ negara ya. Calon presiden yang dimungkinkan hafal Quran. Kapolres yang hafal Quran dan menjaga sholat 5 waktu kan gitu ya. Antum butuh nggak? Butuh mungkin kepala Diknas yang mengerti agama. Dari mana akan ada? Dari pendidikan yang kita buat. Bahkan negara ini akan robah dengan struktur yang kita buat, ya. Karena kan kalau kita salafi itu gambaran pemerintah adalah gambaran apa? Gambaran rakyatnya kan gitu ya. Kaifa takunu yuwali alaikum. Kaidah yang udah kita pakai. Berarti apa? Merubah negara adalah dengan apa? Pendidikan. Perubahan itu akan ada dengan apa? Pendidikan. Yang keempat, perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan tentunya sekolah kita jarang sekolah vokasi.
bukan sekolah STM ya. Tapi sekolah-sekolah yang seperti SMA ini bukan sekolah vokasi. Kalau STM berarti menyiapkan tenaga tertentu ya. Tapi yang dimaksud oleh kita bahwa pendidikan adalah berkaitan dengan perusahaan atau industri, membangun tentang skill berpikir. Terbiasa anak itu punya berpikir, terbiasa disiplin, ya, terbiasa melakukan tugas. Kan anak itu diajarin kan? Ya. Ketika dia akan kerja di mana saja udah biasa namanya disiplin, menghormati orang lain, biasa berdiskusi. Kan berarti di sini juga ada kesantrian ya, ada organisasi santri ya. Anak udah belajar kan? Jadi kepala asrama, jadi ketua kelas dan sebagainya. Itu semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan siswa. Nah, saya akan jelaskan ya, walaupun saya di sini ditulis juga semuanya ya untuk pemerintah. Tapi kita akan jelaskan poin yang terakhirnya untuk waktu yang singkat ini. Ya, waktu yang singkat ini. Nah, kebutuhan siswa itu apa? Di sini ada 6 ya. Ini 5-nya di sini nanti. 1. Membentuk generasi robani yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan berwawasan luas ya. Menyiapkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Perhatikan di nomor 2. Apa bedanya antum mengajari sesuatu dengan mengajari tahu sesuatu? Kira-kira apa perbedaan? Mengajari sesuatu dengan mengajari tahu sesuatu. Saya kasih contoh lain. Antum bilang menyentuh istri tidak batal. Menurut pendapat yang roji, itu ngasih sesuatu. Tapi kalau antum ngajarkan konsepnya, oh ini tafsir ayatnya, ini ayat dengan hadis seperti ini. Dia akan ingat kepada konsepnya, bukan hanya ingat kepada kesimpulannya. Dan itu pendidikan ya. Jadi pendidikan itu mengajari cara berpikir. Mengajari proses berpikir. Makanya Hudhud lebih pintar ketimbang Ratu Saba kan. Ketika Ratu Saba menyembah matahari, Hudhud kan memberikan logika. Ala yasjudillahi alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh gitu kan ya. Dia mengatakan mestinya sujud kepada Allah yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit, sesuatu dari bumi, yang tahu perkara yang nampak, tahu perkara yang gaib. Dialah Allah, Rabb, pemilik apa? Aras. Nah, berarti logika. Maka di sini teman-teman nih, anak itu diberikan kecintaan untuk terus belajar. Yang ketiga, menyiapkan anak untuk dunia karir, dunia realistis. Berarti apa? Pendidikan itu membiasakan anak disiplin, membiasakan anak tahu cara kerja gitu. Cara bagaimana mengerjakan sesuatu udah terbiasa. Kenapa? Karena manusia itu akan dunia karir. Jadi ustadz juga karir juga kan. Jadi guru juga apa? Karir. Oh terbiasa saya dengan disiplin, dari mulai antri makan, dari mulai antri masuk kelas, pakai pakaian seragam dan sebagainya udah biasa kan. Maka berarti terbiasalah hidup. Yang keempat, menyiapkan anak untuk menjadi warga negara yang baik. Ya. Warga negara yang baik itu dalam prinsip kita ya, ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima, membentuk insan kamil sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Nah yang terakhir, nah ini yang harus antum juga sadari, tidak bisa kita melalaikan poin ke-6. Membimbing dan membekali kompetensi pengetahuan dan mental untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dan untuk mampu hidup berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini contoh ya. Berarti teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu kalau antum ingin tanya, cara kita bikin kurikulum dan sejumlah mata pelajaran yang kita akan ajarkan, kira-kira sumbernya apa? Maka sumbernya adalah 3. 1, pijakannya Quran dan Sunnah. Apa yang Allah inginkan dari adanya pendidikan ini?
Adanya pendidikan, Allah hanya menyebutkan 2 kurikulum besar. Agar jadi hamba, berarti apa? Agar ikhlas ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, sadar dengan hukum-hukum Allah, kan gitu ya. Yang kedua, menjadikan manusia yang punya kemampuan memimpin, menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah di muka bumi, mengelola bumi dengan cara hikmah, kan itu. Nah, itu tujuan besarnya. Yang kedua, pendidikan itu ditentukan dengan tuntutan realita. Berarti antum dengan saya, ketika sekarang bikin kurikulum, kalau orang berbicara 2030 bonus demografi, 2045 adalah generasi emas. Benar nggak generasi emas atau generasi cemas gitu ya? Nah, kurikulum yang kita buat itu, mata pelajaran itu jangan sampai anak diajarin tetapi tidak relevan untuk nanti gitu. Antum diminta pertanggungjawaban gitu. Sekarang banyak ini sejumlah mata pelajaran ini relevan nggak untuk nanti. Kita harus visioner. Kita harus visioner betul. Jadi apa? Tuntutan publik yang diperkirakan jadi kompetisi apa gitu. Ya, seperti sekarang banyak abad ke-21 itu kecerdasan abad ke-21 4C. Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Tentu apa? Kritis. Karena banyak berita sampah. Berarti anak kita harus selalu mempertanyakan, Ustadz, benar nggak ini YouTube ini? Gitu. Karena nilai kritis hari ini harus lebih kuat. Kenapa? Banyak sampah. Gitu. Antum tahu nggak? Kita sadarkan ya. Sekarang banyak kata yang salafi, yang terkenal itu kan bukan orang-orang banyak ustadz yang kompeten ilmunya, tidak begitu terkenal di YouTube. Sehingga banyak fatwa sekarang itu ya, mungkin juga kita mengingkari fatwa itu dari sejumlah ustadz kita sendiri. Nah, nilai kritis sekarang harus penting. Kemudian kenapa mesti kreatif? Karena sekarang itu banyak perubahan, banyak ilmu yang tidak berguna lagi. Banyak skill yang hari ini tidak relevan lagi. Antum kan harus sadar juga, jadi dokter aja, dokter gitu ya. Sekarang ada endroskopi gitu, apa namanya saya kemarin kan ini dibedah ya, apa namanya ini, usus buntu. Ternyata yang lain mah dibedah 7 cm, sakitnya lama. Saya dipakai kayak itu, ditarik pakai teropong gitu, bolong kecil gitu, dan tidak ada, hampir dikatakan tidak ada bekas sakitnya. Nah sekarang ketika dokter yang lama masih pakai bedah gitu, udah jarang laku sekarang. Kemarin salah satu istri ustadz itu ada tumor di otak, dulu kan dibobok ya kepala, sekarang diambil dari hidung. Nah, ketika orang itu tidak kreatif, sekarang ketinggalan gitu. Termasuk antum juga, ngelola sekolah kalau tidak melakukan observasi, pasti bermasalah kan. Nah, adapun komunikatif, kenapa? Karena jejaringnya luas. Jadi dalam arti ketika antum sekarang, tadi saya katakan, sekolah antum mesti berpikir jejaring dengan Jamiah Islamiyah, jejaring dengan Saudi, jejaring dengan Mesir, jejaring dengan Libya. Karena antum harus punya kemauan bagaimana anak-anak kita itu bisa terpencar ke berbagai perguruan tinggi. Berarti apa? Jejaring, komunikasi. Kolaboratif, dipastikan kita tidak akan sukses sendiri. Punya kolaborasi yang jangkauannya luas. Nah sehingga sekolah kita tadi bahwa pendidikan ini yang dinamakan nih, apa? Mampu hidup berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Berarti apa? Ada kemampuan adaptif, resiliensi, ketangguhan. Ketika mungkin ada gejolak akidah dan sebagainya, dia tetap kuat gitu kan dalam dirinya. Dan tentunya itu adalah tujuan dari pendidikan. Dan ya prinsip yang ketiga. Nah ini prinsip yang ketiga. Tadi tujuan utama pendidikan Islam selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ini pijakan pokoknya ya, pijakan pokoknya tadi disebutkan ya.
Ya, ini prinsip ketiga yang paling fundamental dari landasan filosofis lembaga pendidikan Islam adalah pertanyaan tentang tujuan. Mengapa manusia ada? Untuk apa dididik? Kemana dia harus diarahkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar pilihan filosofis manusia. Ia adalah deklarasi yang telah Allah tetapkan dalam wahyunya yang agung, dan tujuan pendidikan Islam sejati haruslah selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yaitu Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah, dan seterusnya. Nah, kemudian ya dua landasan filosofis ini, dua tujuan penciptaan manusia, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah Allah, ya. Nah, ini dari dua tujuan besarnya, ya. Jadi dua tujuan besar ya ini, ya. Saya udah jelaskan juga dalil-dalilnya kalau di sini, ya, tapi waktu yang kita miliki tidak tidak memungkinkan untuk menjelaskan secara detail itu semua, ya. Detail untuk semua, ya. Nah, kemudian ya kalau tujuan dari yang tadi itu menjadi tiga sisi lain, ya, yang disebutkan oleh para ahli pendidikan di Saudi ini. Jadi tujuan pada tingkat, ya, penghambaan kepada Allah, yaitu tujuan yang berorientasi pada mewujudkan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh proses pendidikan diarahkan agar manusia mengenal Rabb-nya, mencintainya, mentaatinya, mengikhlaskan seluruh amal hanya untuknya, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Dengan demikian pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam ibadah mahdhah maupun diistilahkan, ya, atau seluruh aktivitas yang dinamakan dengan istilah ghair mahdhah. Nah, yang kedua, ini selain yang tadi dua, tujuan pada tingkat individu, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pembentukan pribadi Islam yang utuh pada setiap individu sehingga lahir pribadi muslim yang memiliki cita-cita luhur yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam bertujuan membangun manusia yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, kepribadian yang seimbang, tanggung jawab, serta kemampuan mengembangkan seluruh potensi dirinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan pada tingkat masyarakat umat, yaitu tujuan yang diarahkan kepada pembangunan masyarakat Islam dan terbentuknya umat yang beriman. Ya, pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu yang saleh, tetapi juga membangun masyarakat yang, ya, menjunjung tinggi keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menolong dalam kebaikan, menjaga persaudaraan ukhuwah, menciptakan kemaslahatan bersama, serta membangun peradaban Islam yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana membangun umat yang kuat secara spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, dan peradaban. Nah, jadi ini dinamakan dengan cita-cita luhur, ya. Nah, kemudian ya ditambah dengan poin yang keempat dari yang dua tadi, yaitu tujuan pada tingkat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu tujuan yang diarahkan untuk merealisasikan seluruh manfaat bagi kehidupan agama, din, maupun kehidupan dunia. Pendidikan Islam bertujuan menghasilkan manusia yang mampu meraih keberhasilan dunia tanpa melupakan kebahagiaan akhirat. Ya, karena itu pendidikan Islam mengembangkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan manusia seperti ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan hidup life skill, kepemimpinan, kemudian profesionalisme, kemudian produktivitas, serta kemampuan memakmurkan bumi sebagai amanah Allah. Semua itu tetap berada dalam koridor syariat sehingga membawa kemanfaatan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Itu pendidikan
yang dipahami harus dulu globalnya. Adapun nanti antum bikin SKL, bikin pencapaian untuk di sini, maka itu tingkatnya adalah mikronya gitu. Tapi ini pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu membangun peradaban Islam pada intinya. Nah, makanya dalam istilah yang saya sering sampaikan di berbagai tempat, tidak ada kepala sekolah yang bilang ada pelajaran matematika ini kurikulum Dignas. Gitu. Tidak, karena manusia butuh dasar itu. Gitu. Jadi bukan dikatakan ini kurikulum Dignas, enggak. Antum bikin kurikulum karena berdasarkan kaidah-kaidah dalam pendidikan. Bukan berarti antum tidak mengakui kurikulum Dignas, ya kita mengakui kurikulum Dignas, tapi dalam kerangka berpikir tentang pendidikan tidak demikian. Ya, contoh, kenapa mesti belajar IT? Kenapa mesti belajar coding hari ini? Kenapa mungkin hari ini belajar AI? Karena udah tuntutan gitu. Udah tuntutan, bahkan ya salah satu penyesalan saya pribadi, saya tidak mendalami bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu bermanfaat sebenarnya bagi kita. Dan saya sebagai penutup di kesempatan yang berbahagia ini, bahasa dalam pandangan Islam punya dua fungsi utama. Untuk apa sih kita belajar bahasa? Satu, bahasa itu sebagai alat untuk ilmu. Semakin luas bahasa Arab antum akan semakin mendalam memahami Quran dan hadis. Semakin banyak bahasa yang dikuasai, akan semakin banyak ilmu yang dikuasai. Bahkan kemarin saya sampai celotehan ke Dakatiroh yang di Jember gitu ya, yang hadir di situ. Saya bilang, antum dalam kehidupan hari ini, ya ustadzah yang ada di Ustaz Ali bin Abi Thalib pada ketawa. Ternyata jurnal itu kan pakai bahasa Inggris. Dan semua ustadz sekarang Dakatiroh kan supaya diakui STDI sebagai lembaga perguruan tinggi yang sekarang udah sekian prodinya, itu harus melakukan jurnal. Kalau tidak jurnal tidak akan diakui. Ya. Jadi semakin banyak bahasa. Yang kedua, bahasa itu adalah sebagai alat transfer ilmu. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengutarakan ketika beliau ke Baritonia, ngisi ternyata diterjemahkan oleh penerjemah. Dia merasakan bahwa nasihatnya tidak utuh dengan apa yang dia maksud sama penerjemah gitu. Nah, berarti apa? Kita juga tidak boleh belajar bahasa Inggris ketika anak itu diberikan kadar untuk apa? Belajar bahasa Inggris, antum juga tidak boleh mengatakan nih karena tuntutan Dignas. Enggak. Hidup hari ini memang butuh. Ya, bahkan mungkin kalau ditakdirkan Ustaz Abu Darda harus ngisi ke Australia, ya tidak perlu penerjemah orang Australia yang di bahasa Inggris kan itu. Kalau kita bercakap bahasa Inggris, ini contohnya. Jadi kita berbicara tentang pendidikan itu harus universal. Universal yang disiapkan anak-anak, mentalnya harus siap, gitu kan, anak-anak hari ini mentalnya harus siap, emosionalnya gitu. Ya, salah satu contoh lah, saya akan berikan contoh yang sederhana. Ada orang tua yang anaknya nangis, dia bilang, nangis aja kamu, cengeng, jangan nangis. Ada lagi orang tua, anaknya lagi marah, marah aja kamu itu, nggak punya kesabaran, jangan marah. Satunya lagi, gitu ya, orang tua. Udah besar anaknya itu, istrinya dipegang sama orang lain nggak pernah marah. Kenapa? Kata bapak dulu jangan marah. Jadi hilang emosinya. Ada anak orang mungkin udah besar, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, ketawa ketiwi. Kenapa? Kata ibu jangan sedih dulu. Padahal yang jelas bagi kita itu kan, kalau tadi pembelajaran tentang emosional, mengedukasi anak, ya, memvalidasi. Contoh anak sedih, tanya, kenapa ya? Oh, rusak barangku. Ibunya yang baik mengatakan, ya, ibu merasakan kamu sedih karena barang kamu rusak. Tapi kita katakan sabar, insya Allah nanti akan ada lagi. Umpamanya gitu kan. Jadi anak itu jelas.
Sekarang ada anak kita marah dan memukul adiknya. Ditanya sama kita, kenapa kamu memukul? Habis sih aku sih dimainin atau apa gitu. Aku marah. Kita katakan, kata ibunya, ibu merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi memukul adik kamu tidak benar. Kamu tidak boleh begitu, dijelaskan pendekatan. Kan itu pendidikan. Jadi pendidikan itu universal, dipahami dengan universal. Jadi kita tidak boleh membayangkan pendidikan ini seperti halakoh, kajian gitu. Pendidikan ini mengeksplor manusia kepada kepribadian manusia yang utuh, yang punya spiritual, kemampuan beragama, intelektual kemampuan berpikir, emosional kemampuan untuk berkaitan dengan emosi kepribadiannya, sosial kemampuan untuk bermasyarakat, berinteraksi, fisik dari kesehatan fisiknya. Ya termasuk mungkin di Mahad ini ya, gizi anak-anak diukur, apa yang harus dimakan, itu kan diukur dengan, kita paham, olahraganya berapa, tidurnya berapa, kan itu regulasinya harus jelas. Karena anak bukan hanya dibikin cerdas, tetapi fisiknya tidak kuat. Ya sebagai perbandingan kan, saya sekarang harus berjalan. Nanti hari Senin saya harus ngisi lagi di Tasik itu. Rapat pagi, kemudian sorenya ngisi. Itu tidak ada alasan semestinya udah kesini kemudian saya tidak ngajar. Dan fisik saya harus apa? Harus sehat, prima, bilang gitu. Berarti pendidikan juga harus seperti itu. Nah mungkin itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini. 2 pertemuan malam tadi sebagai pijakan. Bagaimana antum di sini bisa kerjasama, bisa saling tolong menolong, bisa saling membantu antara semua pihak ya, Ustadz, ya bagaimana ya pihak yayasan semua bisa menghormati Ustadz. Orang yang punya harta harus bisa menghormati Ustadz. Kemudian juga bahwa kalau bahasa Ustadz Abu Qatadah mengajarkan gini, kita akan dihormati orang ketika kita bisa menghormati apa? Menghormati orang, ya. Kapan kita bisa ya memuliakan orang lain dengan secara fitrahnya orang lain akan menghormati apa? Hormati kita. Dan tentunya kaum muslim yang dimuliakan Allah Ta'ala, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya suka berkata dengan 3 kata ini. Yang pertama, di muka bumi ini tidak ada yang bisa memberikan kebaikan yang melebihi kebaikan orang berilmu. Itu 1 titik. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kebaikan untuk penduduk bumi melebihi kebaikan orang yang berilmu. Tapi bagi orang berilmu tidak menjadikan ini adalah sebuah kebanggaan atau sebuah ya menjadi orang bangga sendiri, tidak. Ya. Kenapa? Karena sanjungan ini untuk tawadu kan itu. Untuk tawadu. Yang kedua, saya selalu berpikir bahwa sehebat apapun kita memiliki sesuatu, jadi sehebat apapun kita memiliki sesuatu, dalam hidup ini tidak bisa sempurna sesuatu itu kecuali bersama orang lain. Sekarang kita punya ilmu tanpa bantuan orang yang memiliki harta. Memang sih pasti ilmu kita bisa bermanfaat, tetapi tidak akan sebesar ketika kita itu sendiri. Saya ngobrol ya dengan musinin gitu. Musinin artinya saya punya ilmu, tapi yang memfasilitasinya sedikit. Ya, ilmu saya tidak banyak, diakses banyak. Tapi ketika saya difasilitasi tadi sekolah, difasilitasi radio, difasilitasi televisi, maka ilmu saya jadi banyak manfaat. Maka dengan itu saya sangat hormat kepada setiap orang. Kenapa? Karena saya tahu yang membuat, bahkan yang mengedit ceramah-ceramah saya juga punya peran kan itu. Peran. Yang ketiga, saya bilang gini. Saya bilang kepada orang yang punya harta. Ingat ya, uang antum itu tidak akan begitu bermanfaat. Gedung yang antum bikin, sekolah yang antum dengan mewah, tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada pengelola yang baik. Dalam arti siapa? Ya,
kami ini Ustadz itu berusaha bagaimana sekolah ini dikelola dengan baik. Maka kalau kita bersinergi menjadi satu kekuatan, kan al-muslim kal bunyan, al-muslim al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Makanya dalam hadis itu kan inna minan nasi mafatihal khair magharikul lisyar wa inna minan nasi mafatihal lisyar magharikul khair. Fatuba liman ja'allahu mafatihal khair magharikul lisyar. Wailun liman ja'allahu mafatihal lisyar magharikul khair. Manusia ada dua kelompok yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Dan yang kedua adalah menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Berbahagialah bagi setiap orang yang dibukakan Allah Ta'ala, dijadikan Allah sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Dan celaka bagi setiap orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Saya sampai katakan begini. Ya, tadi. Orang bukan ustadz, tapi punya uang. Kolaborasi dengan ustadz, berarti pintu kebaikannya terbuka. Ada orang, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan punya harta. Tapi saya punya skill lah, membantu kebaikan ini. Bisa menggambar masjid, bisa menggambar sekolah dengan gratis, bisa jadi tim IT, saya punya kebaikan. Sampai ada orang pihak yang berikutnya. Saya bukan penguasa, saya bukan orang yang punya harta, saya bukan ustadz, saya bukan orang yang punya skill, saya orang biasa, orang awam. Apa? Dia berdoa kepada Allah dengan kesolehannya, gitu kan? Mendoakan ustadz, mendoakan kiai, mendoakan orang punya harta, mendoakan penguasa yang baik, agar baik. Sebenarnya kita punya andil, dan itu akan menjadi satu apa? Kesatuan, ya. Jadi Ustadz Abu Darda dan teman-teman ya yang hadir di sini, antum buat cita-cita. Saya dulu ketika pulang dari Yaman, saya ingin mengahlisunahkan Indonesia. Itu cita-cita yang terucap dalam lisan saya. Dan setidaknya Allah memberikan sebab bagi saya, minimalnya entah berapa persen. Yang penting di atas 60% atau mungkin 70%, saya udah menginjakan kaki ke kota-kota besar seluruh Indonesia. Bahkan kepada yang tempat-tempat ekstrim gitu. Ya di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu antum juga bercita-cita. Saya ingin menjadikan Kalimantan apa ini? Kalimantan Timur ya. Antum bercita-cita mensalapikan Kalimantan Timur terjangkau seluruh daerahnya dengan dakwah yang dikelola oleh Imam Syafi'i ini gitu. Itu cita-cita yang luhur bagi kita bersama, bagi antum bersama. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya silakan di antara antum ya untuk menyimak, mungkin bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan antum. Ya, secara pribadi saya tidak ada ya kebutuhan, tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan pribadi saya untuk di tempat ini. Itu mungkin dari saya mencintai semuanya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Saya tidak membedakan. Saya berbicara tentang keilmuan yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya dapatkan. Ya demikian mungkin bagaimana ya pendidikan secara global dipahami dan bagaimana lembaga dikelola secara baik. Demikian, mohon maaf jika mungkin dari penjelasan saya ada sesuatu kata-kata dan sebagainya, mohon maaf. Dan insya Allah sholat Jumat, setelah sholat Jumat saya ya insya Allah berencana untuk ke Samarinda dan ngisi di Samarinda, kemudian udah lama juga ke Balikpapan. Ya, orang Balikpapan nggak capek-capek, papannya dibalik-balik gitu ya. Saya ke Balikpapan, kemudian insya Allah mungkin entah sorenya atau pagi Senin saya pulang. Ya demikian. Mohon maaf atas segalanya. Ya mohon keluasan hati antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.